Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Bagaimana kabar Anda? Tak terasa, kita hampir sampai di penghujung bulan Ramadan. Semoga pemirsa tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan suci ini. Selamat datang di program Ramadan bersama Amir, sebuah persembahan spesial dari MTA Indonesia yang telah setia menemani Anda semua selama bulan Ramadan ini. Di program ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber istimewa kita, Maulana Mirajuddin Syahid, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, mari kita sapa kembali narasumber kita, Bapak Amir Nasional. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan nih Pak ya. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Amir, seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas satu tema tentang bulan Ramadan ya. Kalau episode sebelumnya kita membahas tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pengorbanan harta di bulan Ramadan ini. Mungkin pertama yang bisa dijelaskan oleh Bapak adalah kenapa bulan Ramadan ini menjadi momen yang sangat ditekankan
untuk berbagi dan berkorban harta, Pak? Ya. Ya memang ini kenapa tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan itu dalam benderma ya, dalam memberikan sedekah itu bagaikan angin yang sangat kencang. Ya. Digambarkan, artinya begitu apapun beliau cepat memberikan sedekah apa ya, harta-harta beliau itu dibagikan secepatnya untuk menolong orang-orang yang memerlukan, yang orang miskin. Apalagi dalam bulan puasa itu sudah dilatih lapar ya. Bagaimana orang lapar ya. Sudah terasa oleh kita lapar itu. Bagaimana kita harus berbagi kepada orang lapar ya. Kemudian juga sisi lain bahwa kita bulan suci Ramadan juga kita bahwa Allah Ta'ala Maha Pemurah ya. Kita mengerti kita pun harus murah ya. Jangan pelit gitu kan. Kalau ingin Allah Ta'ala murah pada kita pun harus murah pada hamba-hambanya gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi samping itu pula bahwa sedekah atau buat berbagi pada sesama itu sangat penting. Ada satu kisah yang saya pernah alami ya. Itu ini karena bulan Ramadan ini bulan suci ya yang harus meningkat tentu dharma itu. Tapi di luar bulan Ramadan pun saya pernah mengalami masalah sedekah gitu ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada saya bahwa usahanya anjlok dan padahal dia usahanya berbagi usaha, dia usaha tapi usahanya anjlok terus. Datang ke saya minta doa dan juga mohon ini nasihat. Saya bilang, Bapak orang Ahmadi, ya kan? Iya katanya. Saya ini orang Ahmadi dan bagaimana candah Bapak? Ya kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak ya seadanya lah. Sekarang saya bilang, Bapak coba secara teratur, karena Bapak orang bisnis, orang banyak usahanya, hari ini dapat rezeki, hari ini juga dari untuk keuntungannya bayar. Sambil berdoa pada Allah, ya Allah pada hari ini saya dapat rezeki sekian. Nah ini candahnya untuk engkau. Taruhlah di kaleng atau di tempat lah khususnya untuk punya Allah Ta'ala. Kan gitu. Hari berikutnya dan seterusnya setiap hari coba seperti itu. Di mana ada rezeki dapat, segera keuntungannya dicandahkan. Akhirnya beliau melakukan itu dan maju usaha. Tetapi masih banyak masalah. Tabrakan mobilnya, kebakaran rumahnya dan sebagainya. Banyak musibah-musibah yang terjadi. Datang lagi ke saya lah, minta arahan lagi. Saya bilang, alhamdulillah candah udah oke lah. Usaha pun maju. Tapi masih banyak musibah-musibah yang saya alami. Saya bilang, Bapak di sekitar Bapak ini kan banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang mungkin yatim piatu atau janda tua atau orang miskin memerlukan, ulurkanlah tangan sesuai dengan kemampuan yang ada. Iya. Itu jelas. Lakukan itu saja saya bilang. Akhirnya beliau lakukan itu dan alhamdulillah setelah melakukan itu beliau enggak lagi kena banyak musibah. Artinya di sini kita ambil kesimpulan bahwa pengorbanan ya, untuk agama melalui sistem yang candah kita lakukan di jemaat ini adalah untuk kemajuan ekonomi. Kemudian sedekah sekitarnya, saudara-saudara kita di situ, baik orang miskin, baik yatim piatu dan sebagainya, itu adalah tolak bala. Oleh karena itu kemungkinan besar, kadang-kadang kita sudah mendengar, katanya kita mimpi buruk. Mimpi ini harus tolak bala, muntong kame, kayak apa. Itu sebenarnya isyarah. Orang itu jarang kurang atau sedekahnya. Itu diberi isyarah, harus sedekah. Iya. Harus memberi kepada sesama. Apalagi bulan suci Ramadan. Tentu keberkahannya lebih banyak. Dengan adanya kita seperti itu, insya Allah Ta'ala akan memberi tadi kebaikan-kebaikan rezekinya juga kepada kita. Jangan menjahirkan sifat rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Itu. Jadi bulan suci Ramadan ini yang telah dicontohkan oleh junjungan kita dan besar Muhammad SAW harus kita ikuti. Iya. Itu utamanya. Bahkan Rasulullah bersabda, yang dikutip dari hadis Tirmizi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan di bulan suci Ramadan. Artinya itu di mana keberkahan itu di samping juga pelatihan dilatih terus gitu. Akan menerapkan hal itu bukan hanya bulan Ramadan nantinya tentunya, keberkahannya akan di luar bulan Ramadan pun itu akan melaksanakan juga kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan bulan suci Ramadan. Iya. Insya Allah itu juga tadi sebagian saya gambarkan bahwa
Allah Ta'ala pun insya Allah akan memberikan kemurahannya pada kita. Ini poin yang sangat menarik yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ternyata candah saja itu tidak cukup sebenarnya ya. Masih ada, harus dibarengi dengan sedekah. Ini yang kadang-kadang kita luput ya. Nah itu. Jadi sesama kanan kiri kita itu harus, kan kata Rasul juga berbuat baiklah kepada tetangga. Seolah-olah dia begitu bertubi-tubinya malaikat datang memesankan berbuat baik kepada tetangga, seolah seperti ahli waris. Itu kan ada hadisnya. Iya, betul. Jadi itu kan tetangga kita yang miskin, yang kesulitannya itu harus kita tolong atau kita bantu gitu, sesuai dengan kemampuan kita yang ada gitu. Iya. Itu juga penting. Baik. Jazakumullah Pak Amir. Selanjutnya kalau di bulan Ramadan ini kita mendengar istilah fidyah, Pak. Iya. Ya. Fidyah itu apa Pak maksudnya? Dan dalam kondisi apa seseorang itu harus membayar fidyah, Pak? Ya, itu memang manusia kondisinya tidak selamanya sehat. Betul. Ada udah tua itu udah nggak mampu puasa ya, karena udah tua, sangat tua, itu digantinya oleh fidyah. Ya. Kemudian orang sakit parah tidak ada harapan sembuh, ya. Itu juga bisa fidyah. Tapi kalau yang sehat, yang masih muda sakit, kemudian tidak puasa, ya memang penggantian juga bulan puasa, puasa hari lain, ya, diganti. Tapi ada sisi lain kata beberapa pendapat para ulama kita, ya, tokoh, bahwa fidyah juga bayar juga gitu. Di samping juga mengganti puasa, bayar fidyah juga juga. bayar fidyah juga. Seperti saya pernah juga ngalamin gitu, sakit, nggak puasa, tapi sih beberapa hari saya hitung nih. Nah saya juga tetap bayar fidyah juga setelah itu ya. Kemudian lansia wanita hamil misalnya ya, atau menyusui yang khawatir akan kesehatan diri dan bayinya, itu juga bisa membayar fidyah. Nah, kemudian sebagaimana Allah firman-Nya, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini surah Al-Baqarah ayat 184. Itu fidyah ya. Fidyah dihitung berdasarkan harga makanan pokok yang cukup untuk satu orang miskin per hari. Per hari ya, kalau 3 kali makan ya 3 kali kasih per hari. Standar umum adalah 1 mud, itu di hitungan Arab ya, sekitar 0,75 kg makanan pokok, yaitu beras, gandum dan sebagainya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Bisa juga diganti dengan uang senilai makanan tersebut. Gitu. Cara membayar fidyah diberikan langsung kepada fakir miskin. 2, disalurkan melalui lembaga amal atau masjid yang mengaturnya. Itu fidyah tersebut. Itu diantara lain masalah fidyah ya. Mungkin ada hal lain yang perlu ditanyakan. Jadi kalau fidyah itu bisa menggantikan kewajiban puasa Pak ya? Bisa menggantikan bagi orang-orang yang sudah tadi uzur ya. Orang tua banget udah nggak bisa puasa lagi selamanya. Orang sakit parah nggak bisa lagi puasa. Dan menyusui juga mungkin sulit ya. Jadi itu pakai fidyah. Tapi bagi orang yang sehat, sakit dia, nggak puasa karena sakit, nanti dia juga bayar puasanya fidyah juga bayar. Itu beberapa pendapat para ulama fikih. Ya, baik Pak Amir, jazakumullah. Selanjutnya kalau di bulan Ramadan juga kita mendengar istilah zakat Pak. Zakat fitrah Pak. Ya. Apa itu maksudnya zakat fitrah? Dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya gitu Pak? Ya memang zakat fitrah itu juga fitrat ya. Fitrah zakat kembali kepada kesucian kita. Jadi kita supaya kita bersih, supaya suci, mencapai tujuan di puasa itu, maka zakat fitrah. Supaya kesucian kita terpenuhi dengan mengeluarkan harta kita yang kita akan makan bulan Lebaran itu kan, Lebaran kan hari gembira. Iya. Hari gembira itu kita tidak gembira sendiri, tapi juga harus gembira mengembirakan orang lain, ya. Terutama orang-orang yang miskin, ya, orang yang duafa dan sebagainya, itu kita harus gembirakan juga, yaitu dengan zakat fitrah. Ya, kita sudah bersih nih, bisa bulan Ramadan nih, udah meminta ampun sama Allah Ta'ala, maka kita gembira kan, maka untuk menjaga kesucian kita itu pun kita tetap memberikan kebahagiaan juga pada orang-orang yang perlu kita tolong ya. Itu zakat fitrah ya. Dan itu aturannya sudah ada memang di dalam hitungannya berdasarkan 12
2,5% dari harta yang telah capai hisab haul ya. Ini zakat mal ya. Mal ya. Kalau zakat fitrah itu ada ininya, memang ada nilainya ya. Berapa kali ini ada itu. Kalau diuangkan berapa itu sudah ada aturannya. Ada aturannya ya. Zakat fitrah ya. Iya. Zakat fitri. Lain zakat mal itu memang udah tidak ada hubungan dengan zakat fitrah ya. Iya. Fitri, tapi zakat mal itu. Berbeda. 1 tahun sekali berbeda. Iya. 1 tahun sekali harta yang tersimpan. Kalau pembagian zakat fitrah itu sebaiknya kapan, Pak? Zakat fitrah sebelum berakhir, minimal maksimalnya itu sebelum Idul Fitri. Sebelum sholat malam Idul itu terakhir malam Idul Fitrinya. Iya. Iya. Itu segera dibagi. Saya pernah waktu ngajar ngaji ya, saudara-saudara kita dari Gair ya, anak-anaknya ngaji di rumah. Kemudian saya bulan puasa terakhir saya itikaf. Bulan itikaf saya lihat kaget di rumah saya itu beras banyak, beberapa karung. Saya buka laci penuh dengan amplop-amplop itu. Saya tanya ibu saya, "Ma, ini dari mana yang begitu banyak beras, banyak amplop ini?" "Ini dari anak-anak zakat," katanya. Mereka memang umumnya zakat fitrah itu ke guru ya kasihnya itu. Wah, waktu malam itu juga malam takbir itu, "Mas, sekarang juga bagikan ke orang kampung ini." Bagikan segera malam ini juga bagikan ya di kampung itu. Habis sisa banyak juga kan, udah sisa banyak juga ya udah begitu bagian kita gitu. Iya. Udah bagikan. Itu artinya bahwa malam maksimalnya malam Idul Fitri supaya ikut gembira semuanya. Iya. Itu juga sekaligus kita menjaga kesucian kita supaya yang kita makan kita semuanya bersih. Iya. Zakat artinya membersihkan. Ya. Mensucikan. Ya. Selain tadi Pak manfaat mensucikan diri ya, apa ada manfaat lain Pak dari zakat fitrah itu Pak? Ya itu tadi sosial ya. Sosial kita sesama berbagi ini rezeki. Silaturahman Tuhan juga munculnya di situ. Kita kasih menolong untuk menguatkan ukhuwah, untuk melestarikan persaudaraan. Ada banyak sekali manfaatnya lah. Iya. Hati orang bisa senang, hati gembira juga, gitu. Tidak ada yang sedih dalam bulan itu ya. Tapi juga itu kan yang wajib. Yang tidak wajib kun, artinya kita mau memberi seseorang nih, harta kita banyak nih, beri aja di luar nilai yang sudah ditentukan. Misalnya saya berikan pakaian nih di luar zakat fitrah ya, kita mah udah dikasihkan ke panitia. Ini orang miskin banyak, kasihan nih nggak punya baju, saya belikan baju aja di luar fitrah itu ya, itu bisa. Bisa ya. Bisa lebih dari itu. Itu namanya karunia yang lebih ihsan mungkin ya. Ihsan ya. Karena ihsan sebutnya itu. Iya. Itu ngasih amplop di luar itu misalnya, di luar itu karena anaknya banyak nih, kasih aja gitu, atau belikan baju dan sebagainya. Itu kalau paket misalnya. Itu adalah ihsan ya. Jadi memang jangan terbatas hanya di bulan Ramadan saja zakat fitrah ya, tapi dalam makna yang lebih luas lagi ya kapanpun bisa ya sebenarnya memberikan, berbagi dengan fakir miskin. Bersodakoh namanya. Bersodakoh tadi. Iya. Kalau zakat fitrah namanya zakat. Zakat ini bersih, membersihkan. Jadi yang kita selama ini membersihkan diri sudah terpelihara. Kemudian juga zakat yang kita makan pun juga bersih. Betul. Iya. Baik Pak Amir, jazakumullah atas jawabannya. Seperti biasa Pak Amir, kita memiliki beberapa pertanyaan dari para pemirsa MTA yang ada di rumah yang sudah dikirimkan kepada studio MTA. Kita akan coba tayangkan beberapa video pertanyaan dari pemirsa, silakan. Assalamualaikum Pak Amir, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita mempertahankan niat berkorban yang dimana kita juga sedang dilanda kesusahan ekonomi. Bagaimana kita menjaga semangat berkorban di saat kita menghadapi kesulitan ekonomi, Pak? Iya. Ya, kesulitan ekonomi memang kita sering alami ya. Ya. Jadi memang sih di dalam agama itu tidak ada paksaan ya. Kalau kita memang tidak ada betul ya, tentu kita yang ada kadang-kadang kita contoh dari zaman Rasulullah itu ada
sahabat ya yang memberikan, ya Allah, ya Rasulullah kata, kepada siapa harus yang orang miskin ini. Terus ya Rasul, di antara mereka nggak ada yang miskin. Saya yang paling miskin. Ya untuk kamu kan. Ya untuk kamu. Iya. Untuk kamu itu ada peristiwa itu juga ya. Kamu yang termiskin ya untuk kamu lah gitu. Jadi dalam hal ini kalau memang kita tidak ada sama sekali, ya tentu tetangga atau saudara kita harus tahu. Ya. Walaupun kita nggak minta, ya kita misalnya memang nggak bisa, ya itu berarti kita belum dapat karunia untuk memberikan zakat atau fitrah itu sendiri. Tapi selama masih bisa apapun itu bentuknya, ya kita lakukan itu. Membayar pengorbanan harta. Ini judulnya pengorbanan harta ya, bukan zakat ini. Pengorbanan harta, Pak. Oh, secara luas mungkin. Secara luas. Iya. Ya memang sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, di sini ingat bahwa rezeki adalah dari Allah Ta'ala. Dan semakin banyak kita berbagi, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, dalam hadis Muslim. Fokus pada kehilasan bukan jumlah yang diberikan. Hajat Masih Maud alaihissalam mengajarkan bahwa pengorbanan harta yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan membawa keberkahan dalam hidupnya. Nah itu tadi kan sudah saya jelaskan juga di awal. Yang mengenai ini. Ada satu orang, ya ini saya ulangin lagi, ada satu orang, saya tugas di Bandung. Dia membawa barang-barang di sepedanya. Datang, dia mengeluh lah dan minta doa. Karena usahanya agak sulit. Ya. Saya bilang, Bapak orang Ahmadi ya, betul katanya. Bapak gimana candahnya? Ya kata Bapak ya kadang 3. Tidak katanya. Saya katakan, coba berubah ya. Bapak pun rezeki, misalnya dapat 16 rupiah, ya 10 rupiah. Langsung lakukan kaleng gitu. Begitu terus. Dan setelah beberapa bulan ketemu lagi, udah siul-siul datang gembira datang ke masjid, bertemu saya, bagaimana sekarang usaha? Alhamdulillah Pak, kata berkat Pak Canda yang Bapak tunjukkan itu, yang tadinya barang ini susah untuk masukkan ke mana-mana, sekarang banyak pesanan, saya repot untuk memenuhi pesanan-pesanan itu katanya pelanggan itu. Berubah katanya dengan kurnia Allah Ta'ala itu. Jadi seperti itu. Zaman Masih Maud alaihissalam ya, ada seorang buta. Bukan ada seorang tua maksud saya. Ada seorang tua dikasih oleh jemaat dia makannya itu. Orang tua renta lah. Ibu-ibu itu. Ada ditulis dalam musik Masih Maud. Dia diberikan oleh jemaat. Tapi dia sambil menangis. Saya berikan kembali ini sebagian. Saya ingin juga ikut andil dalam memperjuangkan Islam. Ambillah candahnya. Sambil menangis. Dia itu. Padahal dia dikasih oleh jemaah. Gak ada kemampuan apa-apa. Gak bisa usaha. Inilah kata Hajat Muhammad SAW, contoh bagi kita. Saya tulis dalam buku saya ini. Contoh semacam ini. Sekalipun dia sulit. Tapi tetap dia atas kecintaannya pada Allah Ta'ala. Pada Rasulnya. Ingin tidak ikut ketinggalan dalam perjuangan Islam. Dia bayar juga dari hasil pengasihnya. Itu. Jadi apapun kita, insya Allah Ta'ala kalau kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah ya Allah, bila aku ingin bayar cana misalnya, ya berdoa saja. Ya kalau tidak ada juga tidak ada paksaan ya. Itu nanti Allah berdoa saja pada Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada ya apa yang mau diberikan ya. Tapi kan rezeki kan tidak satu jalan, banyak rezeki ya. Bukan hanya dari usaha dapat, tapi dari pengasih dari apa sajalah itu rezeki ya. Ada orang yang beberapa cerita ya, hanya ada beras di rumahnya. Dulu itu nggak susah rupanya zaman itu ya. Dia sendokin tuh beras. 1 sendok, 2 sendok, yang ke-16-nya masukin kaleng gitu. Itu terus akhirnya kasihkan ke mal ya, udah sekilo 2 kilo kan bisa dijual atau apa gitu. Itu candahnya. Ada punya ayam, ya ayamnya ya dihitung berapa nih, 16 ekor ayam, 1 berikan. Banyak sekali jalannya, bukan hanya uang sebetulnya. Apa saja yang bisa disedekahkan, sedekahkan ya. Punya empang misalnya balong ya. Kita bisa dijual ikannya. Nah di zaman ini, di zaman dulu juga ada seorang petani, bukan petani,
tadi juga pedagang ini, pedagang eceran, Pegang keliling, yang dipikul itu, barang-barang Citeureup. 2 minggu baru pulang ke keluarganya. Kemudian dikumpulkan keluarganya. Nah saya udah 2 minggu ini Bapak itu udah ngider menjual ini barang-barang dagangan Citereupan gitu. Ini hak kita, ini hak Allah Ta'ala. Langsung dipisahkan ya Pak? Pisahkan. Kemudian dia juga panen. Ada panen berasnya, padi. Sama. Ini untuk kita, ini hak Allah Ta'ala. Panen ubi sama. Di kilo, ini hak kita, ini hak Allah Ta'ala. Begitu. Dan berkatnya adalah sekarang keturunannya. Maju ekonomi. Dengan Allah Ta'ala ya. Di mana-mana juga. Jadi istilahnya memang standar pengorbanan itu ya kita sini menilainya. Nah, Hajat Khalifatul Masih Al-Hamis Abdul Aziz memberikan satu penjelasan di dalam MTA waktu itu ya, bahwa ada seseorang anak bertanya, Huzur bagaimana kita supaya Bait Baru ini bisa bayar canda? Gimana caranya? Kata Huzur, ikuti petunjuk Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Huzur mengemukakan pertama adalah kita harus meyakinkan mengenai Allah Ta'ala yang goib. Yu'minana bil goib. Sekalipun Allah Ta'ala tidak dilihat tapi ada. Dan dia bisa menolong kita, membantu kita. Ya. Yakinkan dulu bahwa Allah Ta'ala ada. Dan bisa menolong, bisa membantu, bisa dan seterusnya. Kalau sudah yakin betul ada Allah Ta'ala. Ya. Yakin pada Allah Ta'ala adanya. Yang goib ini yang tidak terlihat oleh mata jahir. Maka bagaimana komunikasi dengan Allah Ta'ala? Caranya. Wa yuqimuna sholata. Ajarkan dulu sholat. Sholat adalah merupakan satu alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita minta, di situ apapun di situ. Ngadu kita pada Allah Ta'ala. Termasuk kesulitan ekonomi, apapun. Yakin kepada Allah Ta'ala. Disitulah kita berkomunikasi dengan sholat. Karena setelah sholat ini udah yakin, udah bisa. Apa yang diminta Allah Ta'ala? Wa mimma rozak nahum yunfikun, ya, menapkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala padanya. Misalnya satu contoh, kita dapat, saya contohkan saja, kita dapat 16 rupiah misalnya rezeki ini, kan 1 rupiah dalam aturan jemaat, ya. Coba bayangkan. Kita dikasih 16 rupiah, untuk Allah Ta'ala hanya 1 rupiah. 1 rupiah, ya. Kita 15 rupiah, luar biasa Allah Ta'ala baiknya kan? Kan rezeki dari dia juga, kan begitu. Diberi 16 ekor ayam, ya 1 ayam saja Allah Ta'ala, 16 ekor ayam untuk kita. Baik sekali Allah Ta'ala, padahal dia rezeki itu kan. Dan seterusnya. Maka itu sebetulnya bayar canda ini adalah bayar kepada Allah Ta'ala, dititipkan di jemaat, supaya dikelola dengan baik. Canda itu oleh di bawah khilafah ya, di bawah yang untungnya khalifah itu, maka akan dipertanggungjawabkan uang Allah Ta'ala ini. Maka dalam jemaat ini uang itu 1 sen pun dia akan dipertanggungjawabkan, karena itu uang Allah Ta'ala titipan dari orang beriman. Jadi kalau kita membayar canda itu bukan ke jemaat, ke Allah Ta'ala dititipkan jemaat mengelolanya dengan baik. Yang kedua, kalau kita sendiri misalnya 1 rupiah dari 16 rupiah ini, itu nggak ada artinya. Tapi kalau digabungkan lewat jemaat akan jadi power besar. Di satu nggak ada powernya, digabungkan yang lain punya power besar untuk kemenangan Islam. Iya. Itu artinya. Oleh karena itu orang jemaat tidak perlu ditagih. Udah merasa ini hak Allah Ta'ala, aku berikan. Allah Ta'ala murah. 16 juta cuma 1 juta. Untuk Allah Ta'ala kita 15 juta. Masih banyak sisanya. Wah, masih banyak. Baik sekali Allah Ta'ala cuma minta 1 juta. Kan begitu. Kalau kalau kita meningkat ya 1/10 aja ya. Masih bagus tuh. 10, 1 untuk Allah Ta'ala, 9 untuk kita. Masih bagus Allah Ta'ala. Iya. Kalau kita sadari itu semua, insya Allah Ta'ala ya, tidak perlu ditagih, tidak perlu ini, kita sadar sendiri bahwa kita ini memberikan pada Allah Ta'ala, dititipkan di jemaat untuk dikelola dengan baik. Itu saja sih sebetulnya. Iya. Jadi jangan takut untuk berkorban, Pak ya. Berkorban, jangan takut. Iya. Insya Allah Ta'ala. Sesuai dengan keadaan situasi. Apa sajalah yang kita punya gitu. Atau kita nggak punya apa-apa, kita korban ilmu,
Jelaskan apa ilmu kita. Jadi nggak mesti harta sebenarnya Pak ya? Ilmu. Nanti dengan ilmu itu mungkin ada yang ngasih duit ke kita. Iya. Ada rezeki. Iya, itu pintu rezeki. Rezeki juga. Gitu. Jadi itulah yang penting tadi apa yang ditunjukkan oleh Huzur, keyakinan kita pada Allah Ta'ala dikuatkan, Nabil Ghaib, cara komunikasinya lewat sholat, disitulah minta sifat rohban. Ya. Lebih jauh lagi, Al-Fatihah sudah mengajarkan kepada kita. Sebagian ayat untuk Allah Ta'ala, sebagian untuk kita. Contohnya, Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, ini Allah Ta'ala punya. Terus apa disebutnya? Iya karena buduk. Kemana iya karena buduk? Pada Rob. Hanya menyembah pada engkau wahai Rob. Pada Rabbul Alaminnya. Iya karena buduk. Iya karena stain. Ya kepada engkau lah aku minta. Kepada siapa? Ke Rahman Rahimnya. Jadi ayat yang nasta'in itu kepada Rahman Rahim Tuhan. Ya Allah aku minta kepada Rahman Rahim Tuhan engkau. Sifat engkau. Maka kita kesusahan minta sama Allah Ta'ala. Lewat Al-Fatihah tadi. Terus ya kalau nasta'in. Ihdinas mustaqim hukman malik yaumiddin. Jangan kita berbuat jahat. Harus yang lurus. Ya kepada siratal mustaqimnya kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jangan jalan yang sesat. Iya. Di sini saja sebetulnya bagi kita kesulitan apapun ada jalannya menurut itu tadi ya. Yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ta'ala kita tidak akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Baik. Itulah barangkali tahapan-tahapan. Iya, Masya Allah jawabannya Pak Amir, jazakumullah. Sangat lengkap sekali ya jawabannya terkait dengan pengorbanan harta. Silakan video selanjutnya, pertanyaan dari pemirsa MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari cabang Sambahule. Pak Amir izin bertanya, apa makna sesungguhnya dari kemenangan setelah menjalani Ramadan? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alvin Sambahule ya Pak ya. Iya. Apa makna sesungguhnya dari kemenangan setelah menjalani Ramadan gitu Pak? Oh iya ini agak mungkin akan saya banyak sih ya poin-poin kemenangan itu sendiri. Jadi kemenangan sejati bukan sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi perubahan diri menjadi lebih bertakwa. Tujuannya ya. Allah Ta'ala berfirman yaitu agar kamu bertakwalah ala tatakun. Jika setelah Ramadan seseorang tetap istiqomah dalam ibadah dan akhlak yang baik, maka itulah kemenangan yang hakiki. Hajat Mirza Basyuddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua, radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kemenangan setelah Ramadan adalah ketika seseorang mampu menjadikan menjadikan bulan ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan ketakwaan sepanjang tahun. Yaitu apa namanya? Salah satunya tadi. Kemudian yaitu hikmah yang berikutnya adalah kembali ke fitrat kesucian. Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa diampuni. Sehingga setelahnya seorang muslim diharapkan kembali dalam keadaan fitrah atau suci. Ya. Kemudian dalil barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosanya lebih dahulu. Nah ini kemenangan juga artinya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Menjadi pribadi yang bertakwa. Tujuan utama puasa adalah mencapai ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman tadi, wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu, ya, dan seterusnya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian diterimanya amal ibadah. Ya. Ya, salah satu tanda kemenangan adalah diterimanya amal ibadah selama bulan Ramadan yang dibuktikan dengan istiqomah dalam kebaikan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu Al-Maidah. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan pembebasan dari neraka. Ramadan adalah bulan di mana Allah membebaskan banyak hamba dari neraka. Mereka yang sukses melalui Ramadan dengan penuh keikhlasan telah meraih kemenangan terbesar. Nah, dalilnya adalah sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Dan setiap muslim memiliki doa yang dikabulkan. Itu juga keberhasilan. Yang berikutnya adalah meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Saat berbuka di dunia dan saat bertemu dengan Allah di akhirat nanti.
Ada 2 kebahagiaan. Itu juga kemenangan ya. Terus dalilnya ada bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Itu dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Jadi itu kebahagiaan tentu kita bertemu dengan Allah Ta'ala ya. Itu utamanya. Iya. 6. Meningkatkan konsistensi dalam ibadah. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang tetap istiqomah dalam beribadah setelah Ramadan. Bukan hanya semangat dalam bulan suci saja. Dalilnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Yang rutin. Yang rutin ya Pak ya? Ya, yang rutin. Konsisten Pak ya? Ya, dalam hadis Bukhari juga. Iya. Itu diantaranya mengenai keberhasilan ya. Ya, kemenangan. Kemenangan di bulan suci Ramadan. Jadi kita kemenangan itu yang terutama juga menaklukkan setan. Iya. Kita berperang dengan setan, menang kita. Kita jadi bertakwa. Jadi tidak emosi lagi, tidak banyak marah dan sebagainya. Keburukan yang penuh setan kita usir. Jadi pada intinya kita buat kebaikan apapun suka digoda oleh setan. Iya. Mau ibadah digoda oleh setan, males ya. Betul. Itu males itu adalah godaan setan ya. Mau bersodako, kata-kata nanti kamu kurang hartamu, jangan sodako dan sebagainya. Dan sebagainya itu setan sifatnya. Jadi ketika kita menjalankan Ramadan, itu semuanya kita usir. Nah itu kemenangan. Terutama mengatasi, membelenggu setan-setan yang menggoda ketakwaan kita dan keimanan kita. Itu kemenangan. Itu kemenangan. Iya. Sebetulnya. Baik, jazakumullah Pak Amir. Selanjutnya masih ada video pertanyaan dari pemirsa MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Amir. Perkenalkan, saya Lia dari cabang Jakarta Pusat. Saya ingin bertanya, apa hukumnya wanita yang sedang hamil atau menyusui yang tidak bisa berpuasa selama 1 bulan penuh Ramadan? Apakah harus membayar fidyah atau mungkin bisa mengganti puasanya? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wanita menyusui kan 2 tahun ya minimal. Iya. Nah kan 1 tahun itu kan harus diganti sebetulnya. 1 tahun dalam 1 tahun ya. Karena nggak bisa masih menyusui ya badai fidyah aja. Kemudian kalau yang berikutnya misalnya tahun berikutnya kalau yang menyusui itu ya tetap itu hukumnya masih hukum menyusui. Menyusui iya. Kalau setelah itu selesai menyusui ya puasa. Iya. Selesai menyusui puasa apa namanya berikutnya. Jadi apa dia bayar fidyah, Pak? Ya bayar fidyah. Ya. Bayar fidyah. Iya. Kalau udah sehat udah nggak menyusui baru puasa. Oke. Selama menyusui itu tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Ya. Baik, jazakumullah Pak Amir atas jawabannya. Satu lagi Pak Amir, pertanyaan dari pemirsa. Silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Tahira dari cabang Jakarta Timur. Pak Amir, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan melihat hilal? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari adik Salehah, Jakarta Timur. Masalah hilal. Hilal Pak, iya. Hilal itu ada bulan yang sabit ya. Iya. Melihat hilal berarti mencari bulan sabit pertama yang muncul setelah matahari terbenam untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam. Hilal adalah bulan sabit yang tipis yang muncul di langit setelah bulan baru, yaitu new moon ya sebutnya bahasa Inggrisnya. Mengapa hilal penting? Ya. Dalam Islam bukan baru menentukan dalam Islam bulan baru menentukan awal dan akhir bulan Hijriah, termasuk 1 awal Ramadan yaitu mulainya puasa, 2 awal Syawal yaitu Idul Fitri, 3 awal Zulhijjah yaitu menentukan Idul Adha. Ini yang bisa menentukan ini adalah tanda tadi melihat hilal itu untuk menentukannya. Jadi untuk menentukan hari-hari itu ya Ramadan, awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah itu juga tergantung kepada tanda-tanda itu dimulainya ya. Adanya melihat hilal. Bagaimana cara melihat hilal? Ini juga pertanyaan.
Yaitu caranya satu, pergi ke tempat tinggi seperti bukit atau pantai untuk melihat langit barat saat matahari terbenam. Kedua, gunakan mata atau teleskop untuk mencari bulan sabit tipis. Ketiga, jika hilal terlihat, itu berarti bulan baru telah mulai. Bulan tadi yang disebutkan tadi. Bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal Dzulhijjah. Ya. Itu mengenai hilal. Karena sekarang ini udah canggih ya. Kadang-kadang kalau kabut itu kan nggak bisa lihat oleh mata. Iya. Oleh alat teropong atau oleh alat canggih sekarang itu. Kadang-kadang hilal sulit dilihat karena tertutup awan atau terlalu kecil. Sehingga para ahli menggunakan perhitungan astronomi untuk membantu temukan alat itu tadi. Yeah. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan tentang hilal? Rasulullah bersabda, berpuasalah jika kalian melihat hilal dan berbukalah jika kalian melihatnya. Jika hilal tertutup awan, maka genapkan bulan menjadi 30 hari. Itu yang lamanya ya. Yeah. Udah kita puasa nih, awalnya kita lihat nih hilal, tapi pas terakhir nggak dari berapa 29 hari atau 30 hari, maka lengkapkanlah sampai 30 hari kata Rasul kalau nggak terlihat untuk tanda hilal itu. Kesimpulan, melihat hilal adalah cara menentukan awal bulan Islam. Hilal adalah bulan sabit pertama yang muncul setelah matahari terbenam. Rasulullah SAW mengajarkan untuk melihat hilal sebelum memulai bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jika hilal tidak terlihat, bulan digenapkan menjadi 30 hari. Jadi setiap tahun ada orang-orang yang bertugas mengamati hilal untuk memastikan kapan Ramadan dan Idul Fitri dimulai. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah sekarang ya. Kita tidak usah susah-susah. Ya. Pemerintah sudah buat tim untuk melihat hilal. Jadi kita tinggal tunggu saja komando dari pemerintah kita yang sudah disiapkan. Itu hari yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Tunggu-tunggu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke MTA, namun dikarenakan waktu yang terbatas, jadi terpaksa kita akhiri episode kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah, Pak Amir. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, demikianlah keseluruhan program Ramadan bersama Amir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa setia MTA yang telah menyaksikan program ini dari episode pertama sampai episode terakhir. Jazakumullah ahsanal jaza. Kendati demikian, masih banyak program-program menarik lainnya yang dapat pemirsa saksikan di MTA, terutama khutbah Jumat dari huzur kita yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadallahu ta'ala bin Nasir Aziz. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, beserta kru MTA yang bertugas, mohon undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.